Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sehobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillahirabbil alamin, saya kok longgar, libur, tidak ada pekerjaan dan nggak ada kegiatan ini. Jadi pagi hari ini saya pengen bikin konten, tentunya konten-konten yang bermanfaat, berbagi ilmu, semoga bisa membawa manfaat pada kawan-kawan sehobi dimanapun Anda berada. Jadi saya berusaha ilmu saya itu bisa membawa barokah, bisa membawa manfaat bagi orang lain untuk hal-hal kebaikan seperti itu ya kawan-kawan. Tentunya ilmu-ilmu di bidang peternakan ayam khususnya. Ini menjawab pertanyaan dari kawan kita di sini ya kawan-kawan. Ini pertanyaannya. Om, ayam saya jenis betina mangun udah satu atau 5 tahun. Kok nggak mau nelur ya Om? Saya umbar dikawinin, saya kawinin duduk juga dikawin, tapi kok nggak mau nelur ya Om, solusinya gimana? Nah ini solusinya gimana, ayam macet nelur ini kawan-kawan. Ayam macet telur itu salah satunya kendalanya tetap hubungannya sama stres. Ayam stres itu pasti berhenti menelur. Ini pengalaman saya di peternakan, tidak cuma ayam hobi, dulu saya juga main di pulet atau ayam petelur. Itu kalau dulu menjelang Idul Fitri atau bulan-bulan puasa itu banyak anak-anak yang main petasan loh, di sekitaran kandang juga banyak suara ledakan-ledakan petasan. Itu pasti produksi telurnya menurun kawan-kawan. Jadi karena apa? Berisik gitu loh, berisik, jadi ayam itu stres. Terus di kandang ayam petelur itu yang boleh masuk itu harus orang yang tiap hari rawat ayamnya itu. Kalau orang baru misalnya ada pengunjung datang terus masuk ke kandang, wah ayam pasti stres, itu besok pasti turun produksi telurnya seperti itu. Jadi harus yang ngasih makan, yang ngambilin telur ya orang itu terus, harus seperti itu. Nah ini juga berlaku hampir semua unggas, tidak cuma ayam. Saya pernah produksi juga murai batu. Itu juga ketika kondisional berisik, lingkungannya terlalu berisik, itu juga ngedrop, dia produksinya telur menurun. Bahkan ketika sudah nelur malah justru dijatuhkan sendiri karena dia stres seperti itu. Kalau pengalaman saya di murai batu. Terus kalau untuk ayam hobi ini, itu salah satunya juga seperti itu, bisa karena stres ayam itu tidak memproduksi telur. Untuk penjelasan ilmiahnya mungkin saya nggak begitu bisa ya kawan-kawan, tapi faktornya stres gitu aja. Jadi nanti stres itu akan menghasilkan, ketika ayam itu stres akan menghasilkan hormon yang berpengaruh pada produksi telur seperti itu. Mungkin garis besarnya aja seperti itu ya kawan-kawan. Itu satu. Yang kedua, dia pola makan. Intinya pola makan. Jadi pola makan ayam itu asupan nutrisinya cukup apa tidak. Ketika ayam sama-sama, istilahnya ayam itu dibesarkan dari kecil gitu ya. Yang satu cuma dikasih katul terus, tapi yang satu dikasih pakan yang bagus, sentratnya cukup, nutrisinya cukup. Nanti sama-sama umur 7 bulan itu yang pakannya bagus pasti sudah produksi. Kalau yang kasih pakan katul belum tentu dia produksi. Itu juga pengaruh dari pakan, itu salah satunya kawan-kawan. Itu kalau untuk produksi di awal. Kalau untuk indukan yang sudah pernah produksi macet, itu kemungkinannya yang pernah saya alami itu adalah kegemukan. Jadi kegemukan adalah pemberian pakan yang over, baik over dari takarannya maupun over dari nutrisinya.
Jadi untuk pemberian pakan pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya yang kemarin. Itu pernah saya sampaikan kalau untuk ternak ayam itu kasihnya gabah atau beras merah sama jagung giling aja. Tidak usah pakai sentrat 91 atau AD, itu nggak perlu, karena nanti proteinnya terlalu tinggi, itu mah justru ayam produksinya menurun, produksi telurnya akan menurun. Kalau untuk dikasih fur petelur, biasanya ada orang yang kasih makan fur petelur dari ayam petelur, kan ada khusus furnya untuk memacu produksi telurnya. Itu pun harus terbatas kawan-kawan. Kalau kebanyakan itu pasti ayamnya gendut, justru malah produksinya menurun. Nah, misalnya untuk kasus ini juga ada pertanyaan. Jadi ada dua pertanyaan yang ada korelasinya, ada hubungannya. Ini seperti ini pertanyaannya. Bang, ayam saya sudah 1,5 tahun tidak mau bertelur karena faktor kegemukan di pantat ayamnya. Lah, ini kegemukan lagi ya kawan-kawan. Terus sudah saya kasih gabah tetapi tidak mau kurus ayam betina saya. Apakah ada solusinya? Ini kalau di ayam petelur, kalau untuk menurunkan berat badan, ini kita pakai garam. Jadi garam dapur maupun garam krosok nggak apa-apa, sama aja, nggak, istilahnya yang penting garam. Tidak usah banyak-banyak ya kawan-kawan, kita ya sedang lah, bisa dikira-kira sendiri. Itu kita kasih pakan basahan campuran ya, ibaratnya jagung giling sama katul halus sama polar, atau ditambahkan juga sentrat petelur, boleh sedikit aja, tapi dikasih garam berapa sendok, istilahnya seperti itu ya, dikira-kira sendirilah dengan jumlah takaran pakannya. Itu dikasihkan makan. Ayam nanti akan mengeluarkan kotoran itu cukup menggerus ya, istilahnya garam itu nanti kotorannya akan banyak banget ayam itu berkeluaran. Itu terapi itu tidak perlu lama-lama, itu 3 hari aja kawan-kawan. Biasanya ayam akan menyusut badannya habis itu, habis dikasih makan dengan campuran garam itu, dia akan menyusut badannya seperti itu. Terus untuk makanannya jangan terlalu diturunkan, nanti stres juga. Kalau untuk pola makannya itu ya tadi, kembali lagi ke poin yang sebelumnya, lebih baik berikan gabah sama jagung giling aja, atau beras merah sama jagung giling aja. Beras merahnya tidak usah banyak-banyak, lebih banyak jagungnya aja. Karena untuk produksi telur, jagung itu lebih bagus karena kandungan kalsiumnya lebih tinggi. Seperti itu kawan-kawan. Kalau mau ditambahkan, bisa ditambahkan mineral B12 itu yang paling murah ya kawan-kawan. Berapa itu, 10 atau 15 ribu udah dapat sekilo. Jadi tiap kali makan tambahkan 1 atau 2 sendok saja sudah cukup. Jadi awet sekali itu mineral B12. Kalau mau ditambahkan grit atau cangkang-cangkangan juga bisa. Itu beli di toko-toko pakan sudah banyak. Biasanya yang pakai itu peternak bebek, tapi itu diterapkan di ayam juga bagus, cangkang-cangkangan itu. Jadi nanti untuk memacu pembentukan telur di dalam tubuh ayam itu, seperti itu. Jadi telurnya juga, cangkangnya juga bagus, nanti keras, tidak lembek seperti itu. Nah, ini pengalaman saya juga dari usaha saya di peternakan ayam petelur seperti itu. Jadi ada tambahan makanan untuk mengeraskan telur. Kalau nggak diberi seperti itu, kadang ada telur yang cangkangnya itu lembek, jadi kurang kalsium kawan-kawan. Itu sebenarnya disebabkan juga oleh bakteri atau semacam penyakit. Tapi ketika kita tambahkan asupan nutrisinya dengan grit-grit atau cangkang-cangkangan seperti itu, alhamdulillah telurnya bagus. Jadi kalau di ayam petelur, telur yang cangkoknya lunak begitu kan nggak bisa kita pasarkan, nggak bisa kita jual. Jadi ada kerugian yang dirasakan di kandang itu, jadi harus disiasati lah. Ini diterapkan juga di peternakan ayam hobi, masuk juga karena sama-sama ayam juga toh. Oke, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi untuk produksi telur yang menurun, ayam harus diterapinya itu untuk menghindarkan stres. Jadi dia, kalau saya sih diumbar los
diumbar los di kebun aja, di kebun atau di halaman yang sekiranya luas. Yang penting tidak ada jago kampung, jago ayam kampung, nanti dikawini malah jadi silangan yang nggak jelas kan, seperti itu. Dengan ayam diumbar dia akan rileks, jadi stresnya akan pulih, nanti produksi telurnya akan bagus lagi. Itu satu. Yang kedua, pola makannya lebih apa ya, lebih ditakar lah. Jadi lebih ditakar, kebutuhannya cukup tapi jangan berlebihan, jadi ayam nggak gendut. Kalau ayam gendut pasti produksinya menurun. Itu sudah saya istilahnya alami bertahun-tahun, jadi ilmu ini udah pastilah seperti itu. Ayam kegemukan pasti produksi telurnya menurun. Yang harusnya produksi telur itu 2-3 bulan sudah produksi lagi. Nanti kalau ayam kegemukan bisa setengah tahun baru produksi. Itu kalau untuk hitung-hitungan bisnis kita merugi karena biaya operasionalnya semakin tinggi, kawan-kawan. Itu. Terus untuk yang menguruskan telur tadi, campurkan garam dalam menu ransum makanannya. Itu tidak usah lama-lama ya, 3 hari aja. 3 hari aja udah cukup, jangan terlalu lama, nanti kurus banget ayamnya itu. Cepet banget untuk ngedrop lemak-lemak kegemukan di badannya, itu cepat sekali campurkan garam. Oke, seperti itu kawan-kawan. Jadi nanti ada yang kurang jelas silahkan tanya lagi di kolom komentar. Apapun permasalahannya dalam dunia ternak yang masih berhubungan dengan unggas dan lebih spesifik ke ayam hobi, silahkan tanyakan di kolom komentar. Pokoknya yang sekiranya menarik dan layak untuk saya bahas, saya buatkan konten agar bisa memberikan manfaat yang lebih banyak dan lebih besar kepada penghobi-penghobi yang lain. Jadi tidak cuma saya jawab di komennya. Kalau saya jawab di komen, ya mungkin yang permasalahan-permasalahan yang sekiranya sudah pernah saya bahas atau permasalahan yang tidak begitu rumit penjelasannya saya jawab di komen. Tapi ya kalau yang permasalahan yang umum-umum seperti ini akan saya buatkan konten agar lebih banyak penghobi yang tahu dan bisa lebih banyak ilmu saya bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke, kalau ada senior atau yang lebih pengalaman mau menambahkan, silahkan juga tulis di kolom komentar. Di sini sifatnya saya tidak pernah menggurui atau keminter ya istilahnya, enggak ya. Kita belajar bersama-sama. Kita sama-sama belajar dengan komunikasi yang baik. Jadi insya Allah ilmu Anda barokah, ilmu saya barokah, bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.